Yang kedua, mengenai tanda-tanda besar hari kiamat. Ya. Ciri-cirinya ada dua. Pertama, tanda-tanda besar menunjukkan menjelang hari kiamat. Yang kedua, kejadian atau peristiwa-peristiwa yang di luar normal. Ya. Dalam hadis Hudzaifah Al-Ghifari, beliau berkata, "Ittala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natahaddatsu anis saah." Nabi muncul dan kami sedang berdiskusi, berdialog tentang hari kiamat. Ya. Maka Nabi bertanya, "Apa yang sedang kalian diskusikan?" Kata kami sedang berbicara tentang hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha lan taquma hatta tarau qablaha asyra ayat." Ketahuilah bahwasanya hari kiamat tidak akan tegak sampai kalian melihat sebelumnya 10 kejadian besar. 10 ini yang disebut oleh para ulama dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Apa saja 10 tersebut? Ya. Yang pertama atau 10 tersebut adalah keluarnya Dajjal. Yang kedua, adanya turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, apa? Munculnya keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang keempat, ya, adalah khosfun. Khosfun itu khosfun bil masyriq, khosfun bil maghrib, khosfun fil jazirah Arab. Khosfun itu apa? Terbenam. Jadi ada seperti Qarun, ya. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kami benamkan dia dan rumahnya dengan penuh harta dibenamkan. Sampai orang bilang namanya harta apa? Harta karun. Khosfun artinya terbenam, bukan gempa, bukan. Longsor yang membenamkan. Apa bahasa Indonesianya? Itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ambles. Saya kira itu bahasa Jawa, Bu. Ambles. Ambles. Nah, kalau amblas Indonesia, ambles Jawa, ya. Amblas di timur, ditelan bumi, kemudian 5 amblas di barat bumi, kemudian 6 amblas di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab. Kemudian yang ketujuh, ya, terbit matahari dari barat. Dari barat. Yang kedelapan, keluarnya binatang dabbah yang berbicara. Hewan yang berbicara. Hewan yang berbicara. Yang kesembilan, dukhon. Asap. Yang ke-10, api dari Yaman. Keluar api dari Yaman, dari kota Adan. Taib, ini 10 perkara yang Nabi sebutkan sebagai tanda-tanda besar hari kiamat. Para ulama khilaf tentang sebagian tanda urutannya di mana terjadi. Tetapi secara umum para ulama menyatakan keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj ini satu masa. Satu masa. Kemudian juga yang satu masa adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya dabbah. Kata Nabi SAW, mana saja yang terjadi terlebih dahulu, maka dabbah keluar di waktu duha. Ya, mana saja yang terlebih dahulu, wal ukhra ala ithriha qarib. Maka yang satunya muncul segera. Jadi seandainya terbit matahari dari barat, maka dabbah keluarnya di waktu duha. Waktu duha setelah matahari terbit. Jadi ini juga yang 7 dan 8 juga satu masa. Satu masa. Dan mereka sepakat api dari Yaman ini yang terakhir, Nah, yang diperselisihkan sangat kuat, di manakah terjadinya amblas di timur, khosfun bil masyriq, khosfun bil maghrib, khosfun di Jazirah Arab, amblas di timur, amblas di barat, amblas di Jazirah Arab, ini terjadinya di mana? Apakah sebelum keluarnya Dajjal, apakah setelah terbit matahari dari barat? Sama dukhon. Dukhon ini juga munculnya di mana? Apakah sebelum matahari terbit dari barat ataukah setelah matahari terbit dari barat? Maka khilaf di kalangan para ulama. Tapi intinya keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj satu masa. Terbitnya matahari dari barat,
keluarnya dabbah juga satu masa, dan api keluar dari negeri Yaman mengusir manusia ke arah mahsyar mereka, ke arah negeri Syam. Ya tabitu haitsu batu, api tersebut kalau orang istirahat, api juga istirahat. Waktunya bergerak, api dorong mereka lagi ya. Sehingga mereka pergi menuju ke daerah Syam. Jadi yang khilaf paling kuat dukhan sama 3 longsor ini atau 3 amblas ini. Amblas di timur maksudnya kejadian besar, bukan amblas kecil-kecilan, tapi suatu kejadian besar di daerah timur. Mungkin satu negeri hilang semuanya, tenggelam di bumi, sehingga menjadi heboh di dunia tatkala itu. Amblas di barat juga demikian, suatu kejadian besar, satu negeri tenggelam ya. Allah tenggelamkan jadi heboh. Kemudian ada satu kejadian juga Jazirah Arab, entah kota mana, amblas ya. Ini salah satu tadi hari kiamat. Mungkin terjadi sekarang longsor di sana, longsor di situ, tapi kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Sama. Dukhan nanti juga adalah dukhan yang semua orang merasakannya. Semua orang merasakannya. Mukmin kafir semua merasakannya. Bukan dukhan cuma di Pekanbaru misalnya ya. Itu asap kebakaran hutan. Dukhan itu bukan dukhan ya. Bukan juga di mana-mana dukhan, tapi tidak semua rokok. Rokok di mana-mana dukhan ya. Asapnya di mana-mana. Itu bukan tanda hari kiamat. Bukan itu ya. Bukan itu maksudnya. Tapi dia suatu asap yang mengepul dari langit ke bumi, semua orang merasakannya. Orang mukmin merasakannya seperti hanya flu. Orang kafir merasakannya dengan kesakitan, masuk membuat tubuh mereka memekar karena asap yang kuat masuk dalam tubuh mereka. Dari situ Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat bahwasanya dukhan terjadinya setelah matahari terbit. Urutannya di sini. Karena kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya sudah terbedakan mana mukmin mana kafir. Dan itu sudah berlangsung sejak matahari terbit dari barat. Orang beriman, segera orang tobat waktu itu. Orang bertobat ya tidak bermanfaat lagi. Kemudian datang keluar dabbah memberi stempel, ini kafir, ini mukmin, ini kafir, sudah terbedakan. Ketika dukhan datang menimpa manusia seluruhnya, nampak mukmin hanya sekedar flu, seperti flu. Adapun orang kafir merasa menderita dengan dukhan yang masuk, kemudian dengan menolak dari dalam tubuhnya, keluar dari dubur mereka, dari tubuh mereka ya. Inilah kira-kira urutan tanda-tanda besar hari kiamat.